Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kami buat untuk melengkapi tugas geografi kelas 10. Baik, sebelum itu perkenalkan, nama saya Nikada Nina Sukiyarti. Saya bersama anggota kelompok saya yang bernama Niketut Trianawati, Nikada Elis Ermawati, dan Inyoman Juni Artawan. Oke, di video kali ini kami akan membahas teori tentang determinisme dan posibilisme. Penasaran? Yuk simak penjelasannya. Paham fisis determinis dan posibilisme dalam geografi. Determinis dan posibilisme adalah dua sudut pandang filosofis yang kerap digunakan oleh geografer dalam memandang hubungan antara manusia dan lingkungan. Di sini, manusia dan alam dipandang sebagai dua subjek yang berbeda dan memiliki kekuatan yang berbeda-beda pula. Seberapa kuat satu subjek dalam mempengaruhi subjek lainnya bergantung kepada paham apa yang dianut oleh geosfer tersebut. Yang pertama yaitu fisis determinisme. Fisis determinisme merupakan pemahaman geografis yang menyatakan bahwa semua kehidupan manusia dipengaruhi dan bergantung pada lingkungan sekitarnya. Di sini, manusia dianggap dipengaruhi oleh kondisi alam sekitar dan menerima saja apa adanya. Atau dengan kata lain, manusia tidak bisa menentukan jalur hidupnya dan hidupnya ditentukan oleh kondisi alam sekitar. Umumnya, geografer yang menganut paham fisis determinis menyatakan bahwa manusia dan aktivitas-aktivitas manusia harus selalu ditempatkan sesuai dengan pola alam yang ada di sekitarnya. Secara umum, kita dapat merangkum paham fisis determinisme ke dalam beberapa nilai sebagai berikut. Baik, yang pertama, manusia dipengaruhi oleh alam sekitarnya. Yang kedua, manusia tidak bisa menang melawan kekuatan alam yang lebih kuat. Dan yang terakhir, aktivitas manusia dapat dijelaskan dengan memahami lingkungan sekitarnya. Di sini, aktor utamanya adalah lingkungan sekitarnya, sedangkan manusia dianggap tidak berdaya untuk mengubah lingkungannya. Pencetus fisis determinisme. Beberapa pakar yang menganut konsep fisis determinis antara lain adalah Aristoteles, Carl Ritter, Charles Darwin, Ellsworth Huntington, Alexander von Humboldt, dan Friedrich Ratzer. Pencetus fisis determinisme yang pertama adalah Aristoteles. Aristoteles menyatakan bahwa perbedaan iklim di suatu wilayah akan menyebabkan perbedaan karakteristik orang-orangnya. Contohnya adalah penduduk Eropa yang lebih berani dari Asia karena iklim yang lebih menantang. Yang kedua yaitu Carl Ritter, menganggap bahwa bumi dan segala isinya saling berkaitan. Oleh karena itu, secara logis, seharusnya karakteristik-karakteristik manusia yang ada di suatu lokasi memiliki karakteristik yang sama dengan lokasi di mana mereka tinggal. Yang ketiga yaitu Ellsworth Huntington, menyatakan bahwa kondisi cuaca dan iklim di suatu wilayah berpengaruh besar terhadap pola kehidupan manusia di lokasi-lokasi tersebut. Gagasan beliau akan menjadi salah satu pendorong studi iklim dan pengaruhnya pada aktivitas manusia pada abad ke-20. Yang keempat yaitu Alexander von Humboldt, menganggap bumi dan segala isinya adalah sebuah organisme yang besar dan saling terhubung. Di sini, Humboldt menganggap bahwa segala aktivitas manusia harus selaras dengan apa yang sudah disediakan dan ditetapkan oleh alam di sekitarnya tanpa boleh mengubahnya. Yang kelima yaitu
yaitu Friedrich Ratzel, menyatakan bahwa pola kehidupan manusia ditentukan oleh faktor-faktor eksternal yang kelak akan menjadi determining faktor. Gagasan beliau kelak akan bertransformasi menjadi Lebensraum, di mana budaya yang kuat akan mempengaruhi dan mengasimilasi budaya-budaya di sekitarnya yang lemah. Yang terakhir yaitu Charles Darwin. Dalam teori seleksi alamnya menyatakan bahwa lingkungan akan menseleksi makhluk hidup yang paling kuat sehingga makhluk hidup akan beradaptasi agar bisa hidup di lingkungannya. Secara umum, para hal ini menyatakan bahwa setiap aktivitas yang dilakukan manusia tidak mungkin lepas dari pengaruh alam di sekitarnya. Selain itu, manusia juga tidak cukup kuat untuk mengalahkan alam sehingga harus beradaptasi untuk bertahan hidup. Contoh penerapan fisis determinis. Salah satu contoh fisis determinis yang paling mudah untuk diamati adalah pada aktivitas pertanian zaman dahulu. Permukiman yang terletak di jalur perdagangan berkembang dengan sangat cepat. Yang kedua, fisis posibilisme. Posibilisme merupakan pandangan yang menganggap bahwa manusia mampu mengubah alam di sekitarnya agar sesuai dengan kebutuhan manusia. Di sini, manusia tidak hanya dianggap sebagai aktor pasif yang hanya menerima nasib. Mereka bisa mengubah nasib mereka. Salah satu pencetus paham posibilisme adalah Paul Vidal de la Blache yang merupakan seorang geografer Prancis dan salah satu tokoh ilmu geopolitik Prancis. Secara umum, gagasan-gagasan yang diutarakan oleh paham posibilisme antara lain adalah: yang pertama, alam menyediakan potensi dan masalah. Manusia yang memanfaatkan dan mengatasi hal tersebut dengan kecerdikannya dan teknologi. Yang kedua, manusia tidak diperbudak oleh lingkungan sekitarnya. Justru kita yang bisa mengubah lingkungan sesuka kita. Dan yang ketiga, kondisi lingkungan hanya dianggap sebagai saran, bukan paksaan dalam mengambil keputusan. Yang keempat, kecerdikan manusia dan pengembangan teknologi dapat menyelesaikan semua permasalahan yang dilemparkan oleh lingkungan. Dan yang terakhir, apa yang mungkin terjadi dan terbangun di suatu wilayah lebih banyak dipengaruhi oleh biaya tindakan tersebut dibandingkan dengan kondisi lingkungannya. Contoh penerapan fisis posibilisme. Di zaman yang modern ini, banyak hal yang dahulu tidak mungkin dilakukan sekarang menjadi mungkin dilakukan. Semuanya berkat bantuan teknologi dan ilmu pengetahuan manusia yang senantiasa berkembang. Berikut ini adalah beberapa contoh penerapan teknologi oleh manusia untuk menyelesaikan permasalahan yang disebabkan oleh lingkungan sekitar. 1. Bercocok tanam di daerah yang kering. Yang sudah kita pernah bahas di atas, dahulu kegiatan bercocok tanam hanya bisa dilakukan di daerah yang subur dan kaya akan air. Hal ini terjadi karena daerah-daerah tersebut memiliki kondisi alam yang baik untuk menunjang aktivitas pertanian dan perkebunan. Namun, sekarang disadari bahwa kebutuhan akan bahan pangan sudah sangat tinggi, sehingga lahan pertanian dan perkebunan yang ada harus diperluas. Oleh karena itu, lahan-lahan yang tadinya kering kurang cocok untuk pertanian harus dibuat subur. Hal ini dilakukan dengan cara membangun bendungan dan saluran-saluran irigasi berskala besar untuk mengairi daerah kering tersebut. Setelah itu diberikan juga pupuk-pupuk kimiawi dan organik lainnya untuk memperkaya unsur hara di tanah. Dengan proses yang panjang ini, daerah yang tadinya kering dan tidak subur dapat diubah menjadi daerah yang sangat subur dan cocok untuk kegiatan pertanian. Yang kedua, membangun perkotaan di pegunungan. Pada zaman dahulu, sangat sulit membangun perkotaan jika tidak berada dekat dengan sumber air, di tanah yang landai, atau dekat dengan lahan yang subur. Hal ini terjadi karena akan sangat sulit untuk membangun sistem air bersih, sanitasi, dan penyediaan makanan jika tidak dekat dengan sumber air dan lahan yang subur. Selain itu, jika tanahnya tidak landai, maka akan mempersulit pembangunan fondasi bangunan di kota tersebut. Oleh karena itu, pembangunan kota-kota besar di kawasan pegunungan oleh negara Swiss dan Norwegia menjadi salah satu bukti teknologi dapat mengalahkan keterbatasan yang diberikan oleh alam sekitar. Kota-kota seperti Geneva, Oslo, dan Bern
terletak di daerah dataran tinggi yang memiliki medan kurang bersahabat. Selain itu, daerah ini juga cenderung sulit untuk diakses dari daerah lain. Teknologi seperti pesawat, pipa-pipa bawah tanah, terowongan menembus gunung, dan kereta cepat memungkinkan kota-kota ini untuk terhubung kepada jaringan kota-kota di Eropa dan di seluruh dunia. Contoh yang terakhir yaitu membangun kota di tengah-tengah hutan. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, pada zaman dahulu sangat sulit untuk membangun kawasan perkotaan di hutan-hutan belantara. Hal ini terjadi karena pohon-pohon tersebut akan mempersulit penetapan fondasi bangunan dan mempersulit aksesibilitas. Selain itu, kota-kota yang berada di tengah hutan juga kerap mengalami kesulitan untuk membuka lahan. Lahan-lahan yang nantinya bisa dijadikan daerah pertanian untuk menghidupi para penduduk perkotaan. Namun, dengan berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan manusia, hal ini sudah bukan menjadi masalah lagi. Sekarang sudah ada alat-alat berat yang membantu untuk membebaskan lahan. Ada pipa-pipa dan jalan raya yang bisa membawa air bersih serta makanan ke kota-kota ini. Serta ilmu konstruksi dan teknik sipil yang sudah sangat canggih. Dengan inovasi-inovasi ini, kota bisa dibangun di mana saja, termasuk di daerah-daerah yang pada zaman dahulu tidak bisa mendukung adanya kawasan perkotaan. Bahkan, contoh kota yang dibangun di tengah hutan sudah ada. Brasilia di Brasil dan Tembagapura di Indonesia merupakan contoh kota yang dibangun di tengah-tengah hutan belantara. Pandangan neodeterminisme. Menurut geografer di Australia, Griffith Taylor, perkembangan pertanian di Australia, meskipun sudah didukung oleh teknologi, tetap akan dibatasi oleh salah satu faktor iklim yang ada di sana, yaitu curah hujan. Selain itu, arahan-arahan pengembangan yang sudah ada dan dilaksanakan oleh Australia umumnya berpedoman pada batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh alam. Kebanyakan program yang melanggar batasan-batasan ini gagal atau dianggap tidak efektif. Pemahaman ini dianggap sebagai neodeterminisme atau kerap disebut sebagai stop-go determinisme. Sini dianggap bahwa manusia dapat mengubah alam di sekitarnya, namun biaya untuk melaksanakan itu akan tinggi, sehingga lebih baik untuk mengikuti kaidah yang sudah ditentukan oleh alam. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan, tapi sepertinya tidak ada karena cewek selalu benar. Kesepian tanpa kekasih, sekian dan terima kasih.